إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا ولا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Taubah ayat ke-36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Rabbuna Jalla wa Ala yang telah mewahyukan, menjelaskan kepada kita satu ayat yang menjadi pedoman kita untuk lebih bersemangat di bulan Zulqa'dah ini. Di surat At-Taubah ayat 36 ini Allah menjelaskan bahwa Allah sesungguhnya telah menciptakan langit dan bumi. Dan bersamaan dengan itu Allah telah menetapkan bulan-bulan yang berjumlah 12. Dari 12 bulan itu Allah pilih 4 bulan haram yang insyaallah sudah mungkin sering disampaikan beberapa waktu yang lalu. Tidak mengapa, agar semakin menambah iman kita terhadapnya. 4 bulan ini termasuk di dalamnya adalah bulan Dzulqa'dah yang sekarang kita sedang di dalamnya. Kemudian bulan depan yaitu Zulhijjah, lalu Muharram, dan terpisah dari mereka adalah bulan Rajab. Allah jadikan bulan-bulan ini bulan haram, bulan mulia, yang Allah melarang berbuat zalim terhadap diri-diri kita masing-masing, terlebih berbuat zalim kepada saudara-saudaranya, karena Allah lipat gandakan dosanya. Dan juga sebaliknya, Allah lipat gandakan kebaikan yang dilakukan di dalam bulan tersebut. Maka semoga hadirnya kita di majlis ini merupakan suatu ibadah. Kita mencari ilmu, thalabul ilm adalah sebuah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan setiap manusia butuhkan sampai bahkan ajal menjemputnya. Maka dari itu semoga Allah menjadikan hadirnya kita di sini untuk belajar bersama, mengkaji ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Nabi-Nya, menjadi pemberat timbangan kebaikan kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan saksi juga bulan haram di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tak lupa pula kita memanjatkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan sunnah-sunnahnya lah kita bisa mengenal Allah dengan benar, mengenal Tuhan kita, bagaimanakah kita menyembahnya,
bagaimanakah kita menjalani kehidupan kita di dunia ini? Apakah kita bebas sebebas-bebasnya, atau ternyata ada aturan-aturan yang niscaya jika diikuti menjadi jalan selamat untuk kita semua? Tentunya itu dari sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Taib. Insyaallah kita akan menyambung kajian kita, kajian adab. Kira-kira masih ada ingat kita sudah sampai mana? Saking lamanya saya tidak duduk di sini membahas adab. Mungkin sudah sekitar 3 bulan yang lalu. Masya Allah. Baik. Sedikit memotivasi juga terkait masalah adab. Kalau kita mengatakan sholat sunnah qobliyah ba'diyah, sholat sunnah rawatib, qiyamul lail kita adalah penyempurna sholat wajib. Kemudian puasa-puasa sunnah ayyamul bid, Senin dan Kamis adalah penyempurna dari bulan Ramadan. Maka yang menyempurnakan ilmu adalah apa? Adab wa akhlak. Maka tidak ada kata berhenti dan cukup mempelajarinya, karena kita butuh agar ilmu yang kita punya, yang mungkin masih sangat dirasa kurangnya, tetap disertai bersama dengan adab-adab yang baik, akhlak-akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tahu bersama Rasulullah diutus dan dipilih Allah itu bukan karena pinter, hafalannya mudah. La. Dalam surah Al-Qalam Allah berfirman memuji Nabi kita, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah seorang yang di atas akhlak yang sangat luar biasa mulia. Maka kita pun juga harus menjadikan ilmu kita ini berdampingan dengan adab, biar sempurna ilmunya sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Insyaallah kita menyambung kajian kitab Hilyah Thalibul Ilm, perhiasan bagi para penuntut ilmu, karya Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Kita masih pada fasal kedua. Insyaallah ini bagian terakhir sebelum lanjut ke fasal ketiga. Baik. Pada pertemuan terakhir kita bahas tentang satu adab yang ini kita bahas panjang. Memang beliau memanjangkannya juga karena saking dibutuhkannya. Terlebih mereka yang ingin tahu bagaimana proses belajar itu bertahap. Kita bahas tentang bagaimana cara atau metode seorang untuk bisa maksimal dalam menuntut ilmu. Sedikit kita mengulas. Ada kurang lebihnya 6 perkara. Yaitu 1, dia menghafalkan ringkasan atau matan dari sebuah cabang ilmu. Yang kedua, dia mempelajarinya dengan seorang guru yang benar-benar ahli di dalamnya. Mempelajari apa? Yang dihafal dari sebuah matan ilmu. Baik. Yang ketiga, dia tidak menyibukkan dengan perkara-perkara atau kitab-kitab atau buku-buku yang nanti mengganggu dia menyelesaikan matan yang sedang dipelajari dengan guru tadi. Itu yang ketiga. Tidak sibuk dengan materi atau buku yang lain kecuali yang dipelajari. Yang keempat, dia tidak berpindah-pindah dari satu ringkasan ilmu ke ringkasan ilmu yang lain sampai benar-benar telah menyelesaikannya terlebih dahulu. Khatam baru pindah, khatam baru ganti, seperti itu. Yang kelima, dia berburu faidah-faidah yang bisa dia ambil dari pelajarannya bersama dengan guru. Dia hafalkankah atau dengan cara menuliskah, dia berburu faedah itu. Yang terakhir, yang keenam adalah dia seorang penuntut ilmu tidak merasa cukup. Dia terus ingin naik level. Selesai satu kitab yang tipis, dia naik lagi ke jenjang berikutnya lebih tebal. Naik lagi terus sampai benar-benar menyelesaikan tingkatan yang terakhir. Baik. Itu adalah ulasan dari yang telah kita pelajari pada bulan-bulan lalu, insyaallah. Insyaallah dari rekaman ini insyaallah masih ada disimpan ya di Instagram atau di YouTube. Di YouTube-nya Ali Irsyad Al Islamiyah Tulungagung, insyaallah ada.
Silakan nanti bisa dicari insyaallah. Baik. Kita sekarang akan masuk pada adab yang berikutnya, adab yang ke-17 dalam fasal yang kedua, yaitu masih tentang cara bagaimana menuntut ilmu. Yaitu dijelaskan di sini masih lebih umum. Nanti di adab yang ke-18 lebih khusus lagi. Yaitu adalah ketika engkau ingin mencari ilmu, maka carilah ilmu dengan cara berguru. Talaqqil ilmi 'anil asyakhi. Engkau mengambil ilmu dari seorang guru. Al-asyakh dalam bahasa Arab itu jamak dari kata syaikhun. Syaikhun dalam bahasa Arab jika diterjemahkan dalam Indonesia itu punya dua arti. Yang satu, syaikhun bermakna orang yang sudah tua. Orang yang sudah tua. Yang kedua bermakna seorang ahli ilmu. Jadi orang yang dari arti kedua ini tidak mesti harus tua. Bahkan mungkin misalkan dia umur 15 tahun ternyata menguasai dalam satu bidang, ahli di bidangnya, maka dia syekh. Begitu. Itu adalah sedikit faedah dari bahasa Arab. Syekhun, asyakhun. Banyak dalam bahasa Arab itu kosakata-kosakata yang menunjukkan kepada ahli ilmu. Di antaranya adalah syekhun ini. Taib. Berkata Syekh Bakar rahimahullah, al-aslu fi talabi an yakuna bi tariqi talqini wat talaqqi 'anil asatibi. Pada prinsipnya, dasarnya seorang yang mencari ilmu itu adalah dia melalui jalan talqin. Insyaallah talqin tidak asing ya. Tapi pasti teringatnya adalah masalah jenazah. Padahal tidak harus jenazah ditalqin itu. Ketika seorang yang belajar dengan cara meniru apa yang disampaikan kepadanya dengan persis, dengan sempurna, itu adalah bahasa talqin. Sebagaimana misalkan seorang yang didatangi sakaratul maut, maka disunahkan untuk ditalqinkan la ilaha illallah sampai benar-benar terucap dalam lisannya la ilaha illallah. Itulah asal atau prinsip dari mencari ilmu. Dan talqin ini tidak mungkin terjadi kecuali bertatap muka, bertemu dengan guru. Kalau tidak bertemu, tidak bisa talqin namanya. Namanya telepon. Ya toh. Baik. Kita tidak bahas terlalu jauh kepada yang modern dulu, tapi kita fokus kepada materi di sini dulu. Nanti masalah bagaimana kalau by online, itu nanti aja insyaallah. Yang jelas asal dasar dari seorang ketika mencari ilmu itu dia berguru, dia bertatap muka dengan cara atau metode talqin. Wal muthafanati lil asyakh, dia duduk bersama dengan guru-guru, dengan para ahli ilmu. Wal akhdhi min afwahir rijal, dia mengambil dari mulut-mulut ar-rijal. Rijal itu disebut, diartikan lelaki-lelaki. Tapi bukan berarti semua lelaki diambil ilmunya begitu saja, tidak. Ar-rijal di sini adalah mereka yang benar-benar seorang yang memiliki ilmu. Baik. Dan kebanyakan para ulama zaman dahulu ya, laki-laki. Tidak berarti perempuan tidak ada. Tapi kebanyakannya adalah ar-rijal. Maka disebutkan dalam kitab ini ar-rijal. Jadi mengambil langsung dari mulut-mulutnya para ar-rijal, yakni para ahli ilmu. La minas suhufi wa butunil kutubi. Taib. Maksud dari Syekh Bakar rahimahullah di sini adalah ketika seorang mencari ilmu itu, dia berguru bukan hanya sekedar minas suhuf, dari bacaan-bacaan atau dari buku-buku semata. Atau kalau kita katakan adalah dengan autodidak begitu. Nanti akan dijelaskan tentang apa keunggulannya,
Apa kelemahannya? Nanti akan dibahas. Taib. Yang pertama di antara keunggulan dari ketika seorang mengambil ilmu dari guru adalah min babi akhdin nasibi anin nasibin natiq. Ketika seorang itu berguru kepada seorang guru, maka dia mengambil ilmu itu seakan-akan dia bernasab. Ilmunya punya nasab. Karena nyambung. Dia bertatap muka, berbicara, mendengar. Itu nyambung. Itulah bagaimana sambung nasab ilmu. Ya. Kalau sambung nasab darah, ya keluarga, yaitu dengan hubungan pernikahan. Tapi kalau ilmu dengan cara bertatap muka, berguru, itulah bagaimana ilmu itu bisa bernasab. Maka kalau kita melihat para sahabat, bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka itu kalau kita katakan apakah nggak ada buku, apakah nggak ada kertas atau lembaran, ya ada, mereka bisa saja. Tapi mereka tahu mana yang akan lebih banyak memberikan faidah untuk mereka. Mereka memilih cara dengan cara mereka berguru. Makanya hadis itu ya diriwayatkan dengan bahasa qala sami'tu kadza wa kadza. Ya, aku mendengar, haddatsana, telah berbicara kepada kami, menyampaikan dengan lisan ya kepada kami. Ini bahasa-bahasa mereka para sahabat yang kalau kita lihat mereka misalkan mau mencari kertas itu bisa. Ataupun kalau belum kertas ya pelpah itu ada. Tapi berbeda hasil yang akan diperoleh nanti itu. Di antaranya adalah menyambung nasab ilmu tadi. Yaitu dengan seorang guru. Dia bertemu dengan seorang guru. Taib. Adapun kalau kita berguru dari sebuah kitab, sebuah buku saja, semata ya di sini. Fahuwa jamadun, maka dia adalah benda mati. Fa'anna lahu ittisalun nasab, maka bagaimana bisa menyambungkan nasab? Tidak mungkin ya. Ini adalah keutamaan yang pertama dari ketika seorang itu belajarnya dengan cara berguru kepada seorang ahli ilmu. Taib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian ditambahkan faidah yang lainnya. Dalam syarah kitab Hilyah ini Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan ada 3 tambahan, semuanya 4 nanti berarti ya. Yang pertama adalah bagaimana bisa bersambungnya nasab ilmu, itu yang pertama. Yang kedua, faidah dari menuntut ilmu dengan berguru adalah ikhtisarut thariq, memangkas jalan, memangkas waktu. Ya. Yang mana kalau dia misalkan belajar dengan cara dia baca buku sendiri, pasti apa? Dia buka satu buku, belum paham, buka lagi buku kedua, bukunya nggak ada, cari lagi yang ketiga. Waktunya akan habis di situ. Dan itu pun akhirnya apa? Belum ketemu apa yang dia cari, apa yang dia butuhkan. Ikhtisarut thariq, memangkas jalan, memangkas agar biar menuntut ilmunya lebih praktis. Dia ketika bertanya kepada guru, wahai syekh, apa hukumnya ini? Lah. Kemudian kenapa demikian? Bla bla. Misalkan begitu. Dan seterusnya. Langsung dikasihkan dengan matang itu semua. Baik. Kemudian faidah yang ketiga berarti. As-sur'atu fil idrak. As-sur'atu fil idrak adalah cepat untuk bisa faham, cepat untuk bisa mengerti. Ya, kalau yang pertama lebih ringkes, dia nggak perlu cari-cari dan lain sebagainya, membutuhkan waktu yang lama. Kalau yang sekarang, yang nomor 3 adalah dia akan lebih mudah menangkapnya karena sudah matang tadi. As-sur'atu fil idrak. Kemudian yang terakhir, yang keempat sebagai tambahan faidah
keutamaan menuntut ilmu dengan cara berguru adalah ar-rabtu baina tullabil ilmi wa ulama'ir rabbaniyin, adalah menjalin ikatan antara para penuntut ilmu dengan para ulama rabbani, para ahli ilmu yang mereka orientasinya adalah untuk mendekatkan kaum muslimin, mengenalkan kaum muslimin kepada Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Yang itu tidak mungkin dijumpai kecuali dia berguru kepada seorang guru. Dia bisa melihat sosok gurunya tersebut, bagaimana bersikap, berakhlak, sehingga akan mendekatkan murid, siswa, siswi, atau siapapun dalam artian seorang murid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa melihat itu? Dikisahkan dahulu, meskipun ini kisah yang endingnya sangat buruk ya. Pada zaman Nabi Nuh alaihi salam ada 5 orang saleh yang insya Allah mungkin sebagian sudah pernah mendengarkan cerita ini, yaitu 5 orang saleh ini adalah orang-orang yang biasa mengajarkan kepada masyarakat, kepada orang-orang di sekitar tentang Allah, tentang kebaikan-kebaikan, tentang amal saleh. Ketika 5 orang ini meninggal, tentu masyarakatnya apa? Bersedih sekali. Tapi kita bisa melihat, meskipun ini hasilnya akan buruk, tapi ada satu hal yang baik yang bisa kita ambil, yaitu ketika dibisikkan syaitan yang datang kepada mereka, karena saking bersedih yang berlebihan ya, sedih yang berlebihan tidak baik, mereka membisikkan, wahai fulan, buatlah monumen di sekitar tempat orang soleh itu biasa berkumpul mengajar kepadamu. Untuk apa? Agar ketika kamu melewatinya itu nanti akan muncul, timbul semangatmu untuk beribadah. Nah itu aja kebaikannya. Ya memang ketika kita melihat tempat atau kita bertemu sama guru kita, waduh, yang biasanya mungkin ada apa, kurang apa, langsung sigap, langsung berusaha memperbaiki diri, ingin juga bersemangat menuntut ilmu, bersemangat beribadah ketika melihat sosok seorang guru. Ini ibaratnya mereka yang orang-orang sudah meninggal. Insya Allah dipotong di situ saja karena memang bukan itu pembahasan kita. Intinya adalah bahwa ketika seorang murid itu belajar dengan seorang guru, akan terjadi ikatan, hubungan batin bahkan mungkin. Bisa saling memberi masukan-masukan kepada persoalan-persoalan hidup dan seterusnya. Baik. Dikatakan dalam sebuah untaian kata mutiara, man dakhala fil ilmi wahdahu kharaja wahdahu. Barang siapa yang masuk mendalami sebuah ilmu sendirian, maka dia keluar pun juga akan sendirian. Ya karena dia belajar hanya dengan buku, dengan kitab, tanpa seorang sesosok yang menemaninya, ya dia seakan-akan sendiri. Maka ketika dia keluar pun nanti akan keluar dengan sendiri pula. Tidak ada bekas sama sekali dalam hasilnya menuntut ilmu. Dan itu pun juga menjadi kesepakatan sebagian besar para ulama, bahwa menuntut ilmu itu memang harus dengan berguru. Hanya sebagian kecil saja yang mengatakan tidak apa-apa, mengatakan boleh-boleh saja engkau tidak perlu berguru, cukup dengan buku, asal kamu bisa baca tulis sudah selesai. Wallahi ucapan ini memang kesannya, oh iya ya, kan saya juga belajar baca tulis, masa harus selalu sama guru? Kan mendatangi guru juga repot, harus datang ke majelis ilmu, harus lihat jadwal-jadwal. Kayak nggak bisa lebih leluasa. Kalau saya belajar sama buku kan enak ya, langsung kapanpun saya bisa. Mungkin ada pemikiran seperti itu. Dan di antara sebagian kecil ulama tersebut memang juga ada yang berpemahaman seperti itu. Di antaranya disebutkan dalam kitab ini adalah Ali bin Ridwan al-Misri.
Dia adalah seorang ulama Mesir pada zamannya Ali bin Ridwan. Meninggal pada tahun 453 Hijriah. Dia telah beranggapan bahwa tidak perlu seorang itu kalau mau belajar selalu berguru, tidak harus. Ini pendapat beliau ya. Tapi subhanallah, pendapatnya beliau itu langsung dibantah oleh ulama-ulama pada zamannya dan pada zaman setelahnya. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Hafidh Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Taib. Ketika beliau menuliskan kitab Siyar A'lamin Nubala, sebuah buku tentang biografi-biografi para ulama ya. Ketika beliau menjelaskan tentang Ali bin Ridwan ini di bukunya itu, beliau berkata, "Walam yakun lahu syekh." Dia Ali bin Ridwan enggak pernah punya guru sama sekali. Bal ishtaghala bil akhdhi 'anil kutub. Bahkan dia hanya menyibukkan diri mengambil ilmu dari buku-buku saja. Wa sannafa kitaban, dan dia menuliskan buku tentang bagaimana mencari ilmu ya, menurut pemahaman dia. Dan dia beranggapan metode yang dia lakukan itu awfaqu minal muallimin. Itu lebih benar, metode yang dia sampaikan yaitu cukuplah dengan ambil ilmu dari buku-buku saja, itu lebih benar daripada mengambil ilmu dari guru-guru. Taib. Belum sampai di situ, beliau mengomentari wa hadza ghalatun. Al-Imam Az-Zahabi menjelaskan bagaimana pendapat beliau tentang Imam Ali atau Syekh Ali bin Ridwan ini adalah kesalahan. Marilah kita lihat sekarang. Pada zaman Ali bin Ridwan, tidak semodern zaman sekarang. Gitu ya. Sekitar tahun 453 Hijriah itu tahun meninggalnya. Berarti berapa tahun yang lalu? 1000 tahun yang lalu. Ya. Sekarang kan 1445. Kurang lebih 1000 tahun yang lalu. Belum secanggih sekarang teknologi. Taib. Ketika dibantah itu disampaikan, perhatikan baik-baik tentang bagaimana kurangnya kalau seorang hanya menuntut ilmu dari buku. Yujadu fil kitabi asya'u tasuddu 'anil ilm. Ketahuilah bahwa banyak didapati dalam buku-buku itu hal-hal yang justru bisa menghalangi dari ilmu. Ingat, ini catatannya adalah kalau hanya murni dari buku saja dia belajar. Banyak hal yang menghalangi dari menuntut ilmu, dari mendapatkan ilmu. 1. At-tashhiful 'aridu min ishtibahil huruf ma'a adamil lafz. Kesalahan percetakan. Pasti semua sudah punya buku yang mungkin ada kesalah cetak ya. Zaman sekarang, apalagi zaman dulu. Yang mungkin kalau salah cetak ya bisa lebih fatal karena sistemnya masih serba manual. Nah, 1. Kemudian wal ghalatu bi zawaghanil basar. Kesalahan yang timbul karena membaca yang masih karena susahnya membaca. Kok bisa susah membaca? Kita ketahui kalau yang pernah melihat buku zaman dulu yang tulis tangan itu kalau versi bahasa Arab khotnya gimana itu? Itu khotnya luar biasa kayak garis dokter gitu aja. Kalau kita mungkin lihat tulisan dokter kan nggak bisa semua baca ya. Ini pakai bahasa Arab. Itu pun juga subhanallah. Dan itu ya zaman itu pasti akan membuat mata membaca ini susah sekali. Jadi seringkali ketika mau membaca itu banyak salahnya, banyak nggak benernya. Yang ketiga, wa qillatul khibrati bil i'rab. Dijumpai sedikitnya pengalaman tentang masalah ilmu i'rab. Itu ilmu bahasa ya. Jadi orang yang nanti kalau cuma bersumber dari membaca buku, pastilah kalau ilmu bahasanya nggak lengkap itu bacanya nggak akan bisa sempurna. Akan salah 1 poin, 2 poin antara subjek yang mana, predikatnya mana, objeknya mana. Itu akan sangat mungkin terjadi dalam kitab-kitab bahasa Arab. Terus yang keempat,
fasadul mawjudi minhu. Buku itu bisa rusak, dimakan rayap, rusak karena mungkin ketelisut, bahkan ya, itu akan sangat mungkin sekali. Dan kalau mau kita sebutkan ini banyak sekali masih hal-hal yang intinya bisa terjadi ketika misalkan seorang belajar dari sebuah buku saja. Ya. Dan memang betul perkataan pepatah itu. Al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ini ungkapan pepatah bahasa Arab. Ilmu itu tempatnya di dalam sudur, dada-dada kita, di hati-hati kita. Bukan di atas garis sutur, di atas buku. Bukan berarti nggak perlu nulis loh ya. Yang menulis tetap akan ada keutamaan tentunya. Tapi yang jelas kita menjadikan ilmu kita ketika pun menulis, jangan sekedar ditulis selesai. Kita ulang, kita baca, kita jadikan ilmu itu menempati hati kita. Karena itulah sejatinya tempat ilmu. Masih banyak sebenarnya kesalahan yang mau disampaikan oleh beliau, tapi kurang lebihnya insya Allah sudah bisa dipahami lah. Ini zaman dulu ya. Mungkin kalau kita melihat zaman sekarang, mungkin kesalahan itu lebih minim. Bahkan sekarang sudah ada titik, ya. Bahkan harokat pun juga sudah ada. Kalau zaman dulu, ketika mencetak buku ya tulis hanya Arab saja, hurufnya saja. Itu akan sulit untuk membedakan, apalagi yang masih belum kuat ilmu bahasanya. Baik. Intinya adalah ini merupakan bantahan untuk Ali bin Ridwan Al-Misri, seorang ulama Mesir yang mengatakan bahwa mencari ilmu lewat buku itu lebih baik. Tidak. Justru dengan bergurulah yang lebih baik. Baik. Kemudian dibawakan perkataan As-Safadi rahimahullahu ta'ala. Beliau mewanti-wanti bahwa sebagian ulama berkata, la ta'khudhil ilma min sahafiyyin wala min mushafiyyin. Janganlah engkau mengambil ilmu dari dua orang, yaitu sahafi dan mushafi. Siapakah sahafi? Siapakah mushafi? Dijelaskan, sahafi itu adalah seorang yang dia mengajarkan ilmu hanya sebatas dari buku saja. Ya. Dia mengajarkan ilmu ya yang sebatas berorientasi hanya untuk kepada buku saja. Wala bin mushafiyyin. Afwan, ada yang kurang Anda sampaikan. Sahafiyin itu adalah seorang yang mengajarkan Al-Quran, ya, seorang yang mengajarkan Al-Quran, ya, tapi dia itu hanya sebatas membacanya sendiri saja. Paham maksudnya? Jadi dia itu mengajarkan Al-Quran sebatas dari apa yang dia baca sendiri tanpa dia belum pernah berguru sama sekali. Itu adalah sahafiyin. Ya. Dia membaca Al-Qur'an, dia menghafal Al-Qur'an, dia baca buku tafsir, kemudian diajarkan. Tidak pernah tertulis dalam riwayatnya belajar kepada Ustadz Fulan, Kiai Fulan, Syekh Fulan. Tidak pernah sama sekali. Dia murni belajarnya dari hanya Al-Qur'an saja. Memang Al-Qur'an itu adalah wahyu, tapi kalau dia mempelajari seperti itu, jadi itu yang seperti kemarin pada tahun lalu ramai bahwa di antara ketika waktu Jumat, besok Jumat ya, tapi coba yang khutbah adalah seorang bukan imam, tapi imamatun, imam perempuan, bukan khatib tapi khatibah, khatib perempuan. Dari mana ini? Mereka mengatakan ada dalilnya ini gini-gini dari Al-Quran mereka sampaikan. Nggak perlu disebut ya. Insya Allah sudah tahu. Nah, baik. Tidak pernah mereka berguru kepada guru-guru, kepada ahli ilmu. Jangan belajar sama orang yang sahafi seperti ini atau mushafi. Mushafi adalah orang yang dia itu menyampaikan ilmu hadis
tapi dia hanya mengambil hadis-hadisnya dari buku. Jadi buku Sahih Bukhari kah, atau mungkin dia baca terus dia sampaikan, selesai gitu. Dia tidak pernah mendengar bagaimana tentang penjelasan dari seorang guru, dari seorang ahli ilmu, tidak pernah sama sekali. Jangan kamu ambil ilmu dari orang-orang yang seperti kedua orang ini. Baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Masya Allah, sudah 6:30. Baik. Ada sebuah syair yang bagus. Mungkin sebagai insya Allah ini penutup dari materi bab yang ini ya. Sebelum kita berganti ke bab yang baru. Seorang penyair yang bernama Abu Hayyan. Beliau pernah menasyidkan sebuah nasyid atau sebuah syair. Bukan musik ya. Ini syair. Yadhunnul ghamru annal kutuba tahdi akha fahmin liidrakil ulumi wa ma yadril jahulu bi anna fiha ghamid hayyarat aqlal fahimi idza rumtal uluma bi ghairi syaikhin dhalalta 'anis siratil mustaqimi wa taltabisul umuru 'alaika hatta tasira adalla min tumal hakimi. Kalau diperhatikan tadi saya membacakannya di akhir-akhir itu semuanya huruf mim. Ini namanya syair, bukan musik. Karena kalau musik ada alunannya nanti itu. Baik. Syair adalah ucapan-ucapan indah. Yang mana di dalam syair ini Abu Hayyan memaksudkan adalah menyindir mereka orang-orang yang hanya berfokus belajar dari buku saja. Tidak mau mengambil ilmu dari seorang guru dengan berbagai dalih. Alasannya kalau mungkin zaman sekarang ya, wah ini ustadz ini sama itu kok beda-beda ya, kita jadi bingung gitu kan. Terus ustadznya nanti kalau misalkan meninggal belum selesai ngaji kitabnya gimana? Nah kan? Ya karena digantikan ustadz yang lain. Dengan banyak dalih-dalih itu tidak membuat untuk jadi menghilangkan bagaimana menuntut ilmu dari seorang guru. Baik. Kita masuk kepada syair sekarang. Yadhunnul ghamru annal kutuba tahdi. Al-ghamru adalah diartikan anak kecil. Ya. Seorang anak kecil, tapi juga bisa diartikan sebagian besar orang di sini dalam maksud yang lainnya. Seorang anak kecil mengira bahwa buku-buku itu bisa memberikannya ilmu, memberikannya petunjuk kepada untuk bisa memahami dari berbagai macam ilmu. Akhafah min liidrakil ulumi. Jadi anak kecil atau mungkin sebagian besar orang itu menganggap bahwa buku-buku itu bisa memberikan petunjuk kepada seorang yang ingin mendapatkan pemahaman atas sebuah ilmu atau berbagai ilmu. Wa ma yadril jahulu bi anna fiha, dan tidaklah orang yang bodoh itu mengetahui bahwa sesungguhnya di dalamnya itu buku-buku ya, di dalam buku-buku itu ghawamidh hayyarat aqlal fahimi. Banyak sekali hal-hal yang masih umum, hal-hal yang masih bersifat asing, yang sangat mungkin untuk membingungkan akal, pemahaman, bahkan seorang yang sudah dikatakan seorang fahim. Orang yang dia fahim, orang yang fahim itu adalah orang yang benar-benar memahami, akalnya sehat. Bahkan orang yang seperti itu pun bisa juga kalau hanya sebatas ya, mencari ilmu dari buku itu pun juga akan sering bingung karena banyak hal-hal yang asing. Idza rumtal uluma bi ghairi syaikhin, jikalau engkau menginginkan ilmu tanpa seorang guru satupun, dhalalta 'anis siratil mustaqimi, engkau tersesat dari jalan yang lurus.
Wa taltabisul umuru 'alaika hatta, dan perkara-perkara akan senantiasa bercampur-campur, bias, tidak jelas, samar-samar di hadapanmu, hatta, sampai engkau tasira adalla min tumal hakim, sampai engkau itu menjadi lebih sesat daripada tumal hakim. Pernah dengar tumal hakim? Pernah mendengar tumal hakim? Ini adalah ungkapan atau istilah dari orang Arab ketika menyebut orang yang bodoh. Tumal hakim. Ada ceritanya. Dikatakan orang yang dia tidak mau belajar kepada seorang guru satupun, maka dia telah sesat dan semua perkaranya akan samar-samar, bahkan menjadi lebih sesat daripada tumal hakim. Tumal hakim itu diceritakan dia adalah seekor keledai. Dia adalah seekor keledai. Keledai yang dikasih nama Tuma, yang punya namanya Al-Hakim. Yang punya namanya adalah Al-Hakim. Keledainya ini diberi nama Tuma. Jadi Tumal Hakim artinya adalah Tuma miliknya Hakim, yaitu keledai miliknya Hakim ini. Baik. Ketika dalam suatu momentum beberapa penyair pernah juga bersyair tentang Tumal Hakim ini. Qala himarul hakimi Tuma, lau ansafuni lakuntu arkabu, liannani jahilun basitun wa sahibi jahilun murakkab. Berkata keledai milik Hakim yang bernama Tuma. Ini seakan-akan kalau keledai itu bisa berbicara. Mungkin tidak. Tidak, ini adalah sebuah perandai-andaian dari seorang penyair. Ingin mengisyaratkan tentang masalah kebodohan yang mereka pikirkan itu. Baik. Berkata keledai Al-Hakim yang bernama Tuma, lau ansafuni lakuntu arkabu. Sungguh kalau mereka manusia-manusia itu mau berbuat adil, ya, maka sungguh aku akan menaiki mereka. Bukan aku yang dinaiki terus. Ya apa tidak? Lah, karena keledai memang selalu ditunggangi. Tapi kalau mereka bisa berbicara, mungkin akan berbicara seperti itu. Kalau mereka manusia itu berbuat adil, ya ana sekali-kali naiklah gitu kan, sama ente gitu. Subhanallah. Kenapa demikian? Li'annani, karena saya, ini maksudnya keledai yang berbicara ya. Dia seakan-akan membuat sebuah kiasan di sini. Karena sesungguhnya saya ini ketimbang manusia-manusia itu jahilun basit. Bodohku ini hanya sedikit. Tapi sahibi yang punya aku ini atau manusia-manusia ini itu jahilnya jahilun murakkab. Bodohnya itu tumpuk-tumpuk. Kenapa demikian? Tentunya karena mereka banyak yang menjauhi ilmu. Ketika dibilang menghadiri majelis ilmu, berguru kepada seorang guru, wis saiki ono, ini loh sudah ada, kan tinggal pencet aja. Gak perlu jauh-jauh, gak perlu capek-capek datang. Masya Allah, godaannya sekarang banyak. Makanya sampai kalaupun keledai itu bisa berbicara seperti ini, wah luar biasa ini. Ini sebuah kritikan untuk kita semua. Tayyib. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada sepenggal tambahan lagi dari bait syair ini. Tapi bait syair ini tidak disebutkan dalam kitab ini, tapi disebutkan dalam syarah kitab Hilyah. Kami tambahkan biar lebih lengkap ya. Sedikit saja insyaallah. Tasaddaq bi annal banati ala rijalin yuridu bidzaka jannatin na'imi. Karena ini menunjukkan bagaimana seorang yang tidak berilmu, ya, setelah memberikan bagaimana kritikan dari seekor keledai tadi, ya,
dijelaskan bahwa orang yang tidak punya ilmu atau yang ilmunya ini karena terbatas dari buku saja pasti akan banyak tersesatnya. Diibaratkan, dicontohkan di sini adalah bersedekahlah engkau untuk anak-anakmu terhadap laki-laki. Nikahkanlah anak-anakmu kepada laki-laki. Anggaplah itu sedekah, enggak perlu ada mahar. Menginginkan orang yang seperti ini, yang tidak punya ilmu ini, dia menginginkan agar mendapatkan jannatin na'im, surga an-na'im. Kira-kira kalau anak tanya kepada para hadirin dan hadirat, boleh enggak menikahkan seorang anak perempuan tanpa mahar? Tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau dia seorang yang tidak berilmu, maka niscaya ini pun pasti akan dilakukan. Karena niatnya apa? Sedekah loh. Bayangkan loh. Sedekah atas nama anak wis gak apa nikah ono. Selesai tanpa perlu mahar. Tentunya ini akan menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang ketika menikah, laki-laki itu harus menyiapkan mahar, itu merupakan syarat pernikahan. Ya. Maka ajib sekali kalau sampai hal seperti ini dianggap sebagai sebuah sedekah. Maka ditambahi oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin dalam syarah ini mengenai ucapan dalam syair ini bahwa yang benar bukan demikian. Kalau engkau ingin bersedekah atas nama putrimu, engkau nikahkan kepada seorang laki-laki, maka berilah laki-laki itu mahar. Kasih kamu kepada dia mahar. Nanti baru dia kemudian melamar. Itu baru benar. Seperti itu diperbolehkan. Dan itu menurut pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, jadi kalau ingin tetap bersedekah ya modelnya seperti itu, bukan secara utuh diberikan begitu saja, tidak. Tapi ada seorang bapak, dia memberikan kepada seorang laki-laki calon menantunya, silakan diberi apa yang dia cukupi, karena memang mungkin calonnya ini seorang yang tidak mampu, ya, tidak punya banyak harta, tidak bisa mempersiapkan harta untuk sebagai mahar, maka dia berikan itu, kemudian nanti si laki-laki akan datang untuk menyerahkannya kembali. Itu pun tidak mengapa insyaallah taala. Dalilnya adalah firman Allah di surah An-Nisa ayat ke-24, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtahu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihina. Wallahu a'lam bis-shawab. Ini insyaallah yang mungkin bisa kita bahas pada sesi kajian adab kali ini, yaitu tentang bagaimana pentingnya seorang ketika mencari ilmu itu dia berguru. Ini merupakan metode yang disampaikan oleh Syekh dalam fasal kedua. Setelah bahas 6 poin yang saya sampaikan di awal tadi tentang cara mencari ilmu itu, kemudian poin yang ditekankan lagi adalah kamu harus berguru. Gitu. Jangan tidak punya guru dalam semua ilmu, karena sangat banyak sekali keutamaan, kemudahan-kemudahan yang bisa kamu dapatkan ketika mencari ilmu dengan cara berguru tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk fasal ketiga, lebih khusus yaitu adab penuntut ilmu terhadap guru-guru mereka. Baik. Mungkin ini yang bisa kita kaji. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.